A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan menyingkap rahasia besar yang merupakan misteri dalam perjalanan peradaban manusia. Salah satunya adalah Islamnya bangsa Mongol. Bangsa yang sebelumnya menghancurkan peradaban Islam di Baghdad. Tetapi kemudian bangsa Mongol menjadi penyebar agama Islam ke banyak penjuru dunia. Agar pembahasan ini runut dan lengkap, maka kajian ini akan dibuat dalam beberapa episode serial. Dan pada bagian pertama ini, kita akan bahas dulu tentang asal-usul bangsa Mongol, supaya kita bisa memahami dengan baik tentang siapakah bangsa Mongolia tersebut. Bangsa Mongol ikhwata adalah masyarakat nomad yang berasal dari pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan dan Mansuria Barat serta Turkistan Timur. Menurut Ibnul Athir, bangsa Mongol adalah orang-orang nomad yang nenek moyangnya mereka berasal dari bangsa Hun. Nenek moyang mereka bernama Alan Jakhan yang mempunyai dua putra kembar yaitu Tatar dan Mongol. Dari kedua anak Alan Jakhan inilah yang kemudian melahirkan dua suku bangsa besar, yaitu suku bangsa Mongol dan juga suku bangsa Tartar. Dan selanjutnya, Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan, yang kemudian dirujuk menjadi Bani Ilkhan. Bani Ilkhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Sedangkan Tatar memiliki anak bernama Sanjakhan, yang selanjutnya menjadi pemimpin bagi bangsa Tatar. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol yang tetap sederhana, mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan suhu dan cuacanya. Mereka suka menggembala kambing dan mereka hidup dari hasil buruan. Saat musim dingin, mereka biasanya tinggal di bawah bukit area pegunungan agar mereka kehangatan. Sementara untuk musim panas, mereka ini biasanya tinggal di bagian atas gunung selama 2-3 bulan. Tujuannya agar mereka mendapatkan air yang cukup dan udara yang sejuk. Mereka juga hidup dari hasil perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang yang lain baik di antara sesama mereka maupun dengan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tetangga mereka. Ikhwata, sebagaimana umumnya bangsa nomaden, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar. Mereka suka berperang, dan mereka juga berani menghadang maut dalam mencapai keinginan mereka. Akan tetapi, mereka ini sangat patuh kepada pemimpinnya. Watak kasar, suka berperang, dan berani menghadang maut kiranya lahir dikarenakan mereka tinggal di kawasan stepa, antara Gunung Ural di bagian utara dan pegunungan Altai di bagian selatan, di mana di sana terdapat suhu dan cuaca yang sangat ekstrim pada musim panas dan musim dingin. Wilayah Mongol yang jauh dari laut dan di sisi lain juga cukup tinggi, membuat daerah itu memiliki iklim yang ekstrim. Suhu panas tertinggi wilayah itu berada kisaran di 38 derajat Celcius, sedangkan suhu terendahnya dapat mencapai minus 42 derajat Celcius. Di wilayah ekstrim tersebut, mereka bertahan hidup dengan berburu binatang, menggembala domba, dan memakai kulit binatang untuk menghangatkan tubuh mereka. Mereka sangat mengandalkan kehidupan beternaknya, sehingga mereka akan berpindah tempat jika air atau rumput di wilayah tersebut mulai sedikit persediaannya. Jadi bangsa Mongol ini memakan semua jenis daging hewan, baik itu daging kuda, daging serigala, daging anjing, musang, tikus, atau daging hewan yang lainnya. Porsi makan mereka tidaklah banyak, terutama ketika musim dingin tiba, karena pada musim itu cuaca sangat dingin, hingga mereka kesulitan mencari makanan. Jadi mereka juga punya cara unik untuk menjaga daging agar tetap awet dan tahan lama, yaitu jika ada hewan mati, mereka memotong dagingnya tipis-tipis kemudian menjemurnya di luar rumah. Metode ini dilakukan agar daging menjadi kering namun tidak mengeluarkan bau busuk. Hujan dan daging sangatlah penting bagi bangsa Mongol. Jika hujan tidak kunjung turun atau ternak mereka diserang penyakit, maka mereka akan kehilangan sumber utama kehidupan mereka. Dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mencuri atau merampok orang-orang di daerah pertanian yang berdekatan dengan mereka. Itulah yang menyebabkan terjadinya peperangan, pendudukan, ataupun perampokan oleh mereka.
Sebagian besar wilayah Mongolia memiliki tanah yang gersang. Kebanyakan wilayah berupa padang rumput dengan wilayah pegunungan bagian barat dan utara, dan gurun pasir Gobi di bagian selatan. Agama resmi bangsa Mongol adalah Shamanisme. Agama ini menjadikan objek alam sebagai sesembahan, terutama matahari. Adapun nama Tuhan mereka yaitu Tengri, artinya sang langit biru yang kekal. Agama ini merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyangnya. Walaupun mengakui adanya Tuhan yakni Tengri, bangsa Mongol tidak terlalu mengagungkannya. Mereka ini justru memuja arwah-arwah, terutama arwah atau ruh yang mereka anggap jahat. Sebab ikhwata, menurut mereka, arwah jahat memiliki kemampuan mendatangkan sebuah bencana. Oleh sebab itu, mereka memujanya agar terhindar dari petaka. Arnold Toynbee mengatakan, meskipun pada bangsa Mongol mengakui adanya Tuhan, dalam perkembangannya mereka tidak melakukan penyembahan kepadanya. Mereka justru menyembah Tuhan yang mereka pahat sendiri. Sebagaimana mereka juga menyembah arwah nenek moyang mereka yang dipercaya memiliki pengaruh besar atas kehidupan generasi penerus. Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan bahwa bangsa Mongol sujud ketika matahari terbit. Namun mereka tidak mengharamkan apapun. Mereka memakan hewan apapun yang bisa ditemukan mereka, baik hewan itu masih hidup ataupun sudah mati. Pada awalnya, bangsa Mongol adalah nama dari sebuah suku yang hidup di sepanjang sungai Erguna. Kemudian mereka mulai pindah ke padang rumput Mongolia Barat pada abad ke-7, dan bangsa Mongol menetap di bagian Hulu Onon, Tula Kerulen, dan sekitar sungai-sungai daerah timur pegunungan Kentei pada abad ke-12. Dari situ, mereka tumbuh menjadi banyak kelompok-kelompok suku seperti Qian, Zadalan, dan Taichiwu. Padang rumput Mongolia dan hutan-hutan di sekitar Danau Baikal juga rumah bagi banyak suku-suku lainnya, seperti suku Tartar, Wongjikok, Mirki, Woyela, Keli, Naiman, dan Wanggu. Secara singkat, periodisasi bangsa Mongolia bisa dijabarkan secara periodik sebagai berikut. Pertama adalah periode bangsa Hunnu atau Xiongnu. Bangsa Hun menjadi terkenal di bawah kepemimpinan Modun Khan dari dinasti Tiongkok yang mengontrol jalur perdagangan di daerah Turkistan. Kemudian kehancuran menimpa peradaban Hunnu bersamaan dengan kehancuran dinasti Hun di Tiongkok. Kedua, periode bangsa Qianbi atau Xianpi. Penduduk bangsa Hunnu bergabung ke wilayah bangsa Qianbi, yaitu pada tahun 136 sampai 181 Masehi. Qianbi menjadi bangsa yang kuat dan memperluas wilayah yang membagi 3 bagian hingga ke timur sampai ke Korea di bawah kepemimpinan Tani Shikuai sampai era kepemimpinan Kabinen. Bangsa Qianbi mengalami banyak perebutan wilayah. Pada tahun 235 Masehi, Kabinen tewas dan bangsa Qianbi mengalami kehancuran. Yang ketiga, periode bangsa Jujan. Dibangun oleh sisa penduduk bangsa Qianbi, daerah Asia Timur di dekat dataran Cina. Bangsa Jujan yang berpusat di pegunungan Khangai berkembang pada abad ke-5 Masehi. Yang keempat, periode bangsa Turkis. Bangsa Turkis yang dibangun dari pecahan kerajaan Jujan memperluas wilayahnya hingga ke semenanjung Korea dan Tiongkok. Penduduk dari bangsa Uighur ikut bergabung pada tahun 745 Masehi. Bangsa Turkis menjadi bangsa yang kuat di Mongolia. Yang kelima, periode bangsa Khitan. Pada abad 10 sampai ke-12, Mongolia dikuasai Khitan, yang mereka berpusat di Sungai Liao, Pegunungan Khiangan, dan menguasai wilayah Mongolia pada tahun 924 Masehi. Pada tahun 936 Masehi, bangsa Khitan menguasai wilayah Bahain dan 16 wilayah Tiongkok Utara. Kemudian yang keenam, periode Mongol. Abad ke-11, Mongolia dikuasai oleh kerajaan Mongol yang menduduki 3 sungai dan pegunungan Altai hingga sungai Selenge. Kerajaan dipimpin oleh Khabula Khan. Cucunya yang bernama Yesugei Bahadur Khan mendirikan kerajaan Mongol Khanlik. Kemudian Yesugei wafat pada tahun 1170 Masehi. Dan kerajaan Mongol terbagi menjadi beberapa bagian. Anaknya yang bernama Temujin, yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Genghis Khan, menguasai tampuk kepemimpinan Mongol. Dalam masa kepemimpinannya, kerajaan Mongol Khanlik menjadi bagian negara yang disegani oleh suku-suku Mongol yang lainnya.
Pada era inilah ikhwata, bangsa Mongolia memulai fase kebangkitan dan kejayaannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa perbincangan tentang sejarah bangsa Mongol tidak akan dipisahkan dari tokoh besarnya, yaitu Genghis Khan. Genghis Khan adalah sosok nama yang begitu terkenal. Dia adalah orang yang berhasil menyatukan suku-suku di bangsa Mongol dan juga menaklukkan kabilah-kabilah Tartar lainnya. Genghis Khan berhasil membangun imperium besar dan luas yang membentang, dimulai dari timur di Cina, Persia, dan Eropa Timur di barat, kemudian juga Rusia di utara dan juga India di selatan. Tapi, siapakah sebenarnya sosok Genghis Khan tersebut, dan bagaimana awal kehidupannya, dan bagaimanakah sampai dia berhasil membangkitkan bangsa Mongol, hingga dia berhasil menaklukkan dunia? Ikhwata, nama asli Genghis Khan adalah Temujin. Bapaknya adalah Yesugi Bahadur Khan, pemimpin dari suku Mongol Khanlik yang merupakan cucu dari Alanja Khan, pemimpin besar suku-suku Mongol di masa lalu. Pada masa kepemimpinan Yesugi, dia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu, yang sebelumnya selalu saling bertikai dan berperang satu sama lainnya. Dan ini menjadi pondasi awal kebangkitan bangsa Mongol. Temujin dilahirkan di bantaran Sungai Onon pada tahun 1155 Masehi. Tetapi sebagian ahli sejarah juga meyakini tahun kelahiran Temujin adalah 1167 Masehi. Saat Temujin lahir, ayahnya sedang bertempur dengan bangsa Tartar. Pemimpin Tartar yang berhasil dikalahkannya adalah Temujin. Dan untuk mengabadikan kemenangan besarnya itu, anak yang baru dilahirkan tersebut diberi nama seperti pemimpin bangsa Tartar, yaitu Temujin. Saat berumur 9 tahun, Temujin dikirimkan keluar dari sukunya karena dia akan dijodohkan kepada Borte, putri dari suku Onggirat. Pembesar suku Mongol Onggirat mengabarkan bahwa Temujin akan memiliki masa depan yang cemerlang. Di dalam perjalanan pulang ke kampungnya, Yesugi meninggal dunia pada tahun 1176 Masehi. Ahli sejarah ada yang meyakini bahwa bangsa Tartar yang dikalahkannya berhasil menyusup dan meracuninya hingga meninggal. Temujin pun dipanggil pulang untuk menemui ayahnya. Yesugi meninggalkan pesan kepada Temujin untuk membalaskan dendamnya dan menghancurkan Tartar di masa depan. Tetapi kemudian kehidupan Temujin bertambah susah setelah hak kekuasaannya sebagai penerus kepala suku direbut oleh orang lain. Direbut dengan alasan umur Temujin yang masih terlalu muda. Jadi Temujin dan keluarganya diusir dari sukunya karena ia ditakuti akan merebut kembali hak kekuasaannya atas suku Borjigin. Hidup Temujin dan keluarganya sangat menderita dengan perbekalan makanan yang sangat terbatas. Temujin dan adik-adiknya hidup dengan cara berburu. Pada saat dia menginjak usia remaja, kepala suku Borjigin mengirimkan pasukan untuk membunuh Temujin. Maka kemudian Temujin berhasil tertangkap dan ditawan oleh musuhnya. Namun dia berhasil kabur dari tahanan dengan pertolongan dari orang-orang yang masih setia kepada Yesugi. Pada saat menginjak dewasa, Temujin berjuang dan mengumpulkan kekuatannya sendiri. Temujin mempunyai teman baik yang juga merupakan saudara angkatnya. Namanya adalah Jamukha. Ia pernah berkali-kali ditolong oleh Jamukha yang merupakan keturunan dari suku Jadaran. Bersama-sama dengan saudara angkatnya ini, Temujin berhasil merebut kembali hak kekuasaannya atas sukunya dan juga Perserikatan Mongolia yang didirikan oleh ayahnya dulu. Waktu demi waktu berlalu, wilayah Temujin menjadi semakin besar yang dilakukan dengan cara menghancurkan musuh-musuhnya dan menggabungkan suku-suku dalam Perserikatan Mongolia. Dan musuh terbesar Temujin dalam sejarah ternyata adalah saudara angkatnya sendiri yang bernama Jamukha. Jamukha yang sering mengadu domba Temujin dengan suku-suku lainnya, termasuk ayah angkat Temujin sendiri yang bernama Wang Khan. Setelah Temujin berhasil menyisihkan musuh-musuhnya dan melaksanakan perintah mendiang ayahnya yaitu Yesugi, Temujin kemudian juga berhasil membalaskan kematian nenek moyangnya yang dibunuh oleh Kekaisaran Jin di Cina. Dan pada tahun 1206 Masehi, Temujin diangkat menjadi Khan, mendapat gelar Genghis Khan yang bermakna raja yang perkasa. Dan dia menjadi satu-satunya pemimpin tertinggi suku-suku yang ada di bangsa Mongol Raya. Dia menetapkan satu undang-undang yang disebutnya Ilyasik atau Ilyasat untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kemiliteran. Pasukan perang dibagi dalam beberapa kelompok besar dan kecil.
1.210 orang. Tiap-tiap kelompok dipimpin oleh seorang komandan. Dengan demikian, bangsa Mongol mengalami kemajuan pesat di bidang militer. Setelah pasukan perangnya ini terorganisasi dengan baik, Genghis Khan berusaha memperluas wilayah kekuasaan dengan melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah lain. Serangan pertama diarahkan ke kerajaan Jin di Cina. Dia berhasil menduduki Peking pada tahun 1215 Masehi. Dan sasaran serangan selanjutnya adalah negeri-negeri Islam yang saat itu berada dalam kesatuan kekuasaan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi, tentara Mongol keluar dari negerinya dengan tujuan Turkistan dan Fergana, kemudian terus ke Samarkand. Pada mulanya, mereka mendapatkan perlawanan berat dari penguasa Khawarizm, yaitu Sultan Alauddin di Turkistan. Jadi, pertempuran itu berlangsung seimbang. Jadi karena itu masing-masing kembali ke negerinya. Sekitar 10 tahun kemudian, pasukan Genghis Khan mulai masuk ke Bukhara, kemudian Samarkand, Khorasan, Hamazan, Khuzwain, dan sampai ke perbatasan Irak. Di Bukhara, ibu kota Khawarizm, mereka kembali mendapat perlawanan dari Sultan Alauddin. Tapi kali ini, mereka, tentara Mongolia, dengan mudah dapat mengalahkan pasukan Khawarizm. Sultan Alauddin tewas dalam pertempuran di Mazindaran pada tahun 1220 Masehi. Dari sana, pasukan Mongol terus berangsek ke barat ke arah Azerbaijan. Di setiap daerah yang dilaluinya, pembunuhan dan pengerusakan bangunan-bangunan besar-besaran terjadi. Bangunan-bangunan indah dihancurkan sehingga tidak berbentuk lagi. Demikian juga isi bangunan yang sangat bernilai sejarah, sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan gedung-gedung lainnya dibakar sama mereka. Subhanallah. Ikhwata, pada saat kondisi fisiknya mulai lemah, Genghis Khan membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4 bagian. Dan kekuasaannya diperuntukkan kepada 4 orang putranya, yaitu Jochi, Chagatai, Ogedei, dan Touli. Jochi sebagai anak tertua mewarisi kekuasaan Mongol di wilayah Rusia atau dikenal dengan Golden Horde. Chagatai mewarisi kekuasaan Mongol di wilayah Persia atau Asia Tengah dan Iran Utara. Ogedei ditahbiskan sebagai putra mahkota yang akan menjadi Khan Agung selanjutnya. Sedangkan Touli sebagai anak bungsu mewarisi kekuasaan Mongol di wilayah Mongolia dan Cina. Genghis Khan yang sudah berumur tua dipaksa untuk memimpin pasukan guna menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah untuk kesekian kalinya. Namun, ketidakcakapan para pasukan dan seringnya melakukan mabuk-mabukan memperlemah pasukan militer mereka. Jadi, dia meninggal dalam perjalanan karena terjatuh dari kuda dan dirahasiakan oleh panglima-panglima setianya sampai musuh berhasil ditaklukkan. Kuburan Genghis Khan dirahasiakan agar tidak dirusak oleh orang lain. Dan kekuasaan Mongol diwariskan kepada putra ketiganya yaitu Ogedei Khan sebagai Khan Agung. Alasan Genghis Khan menunjuk putra ketiganya untuk meneruskan tahta warisnya disebabkan oleh keahlian yang dimiliki oleh Ogedei Khan dalam bernegosiasi, memimpin negara, dan sifatnya yang tidak sombong. Tidak seperti kedua kakaknya yang sering bertempur satu dengan yang lain dan justru melemahkan kekuasaan Mongol yang sudah diraih oleh Genghis Khan. Genghis Khan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1227 Masehi. Akan tetapi ikhwata, makamnya dirahasiakan kepastiannya hingga sekarang. Sehingga yang sekarang adalah klaim-klaim tentang tempat makam Genghis Khan. Ada yang meyakini bahwa makamnya ada di Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia yang sekarang. Ada juga yang meyakini ada di kota Ordos, wilayah Inder Mongolia yang masuk provinsi di Cina. Dan ada juga beberapa tempat lain yang diklaim sebagai makam Genghis Khan. Maka selesailah asal-usul bangsa Mongolia. Selanjutnya insya Allah kita akan bahas bangsa Mongolia sepeninggal Genghis Khan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.